Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Deresan Widya Stuti dari jurusan Sistem Informasi angkatan 2023. Di sini aku akan membahas topik tentang keamanan data pribadi di dunia digital. Mengapa firewall dan enkripsi itu penting? Saat ini kita tuh lagi ada di dunia yang apa-apa serba digital. Tiap hari kita mengakses internet dari mulai sosial media, belanja online, kerja, bahkan belajar, itu semua pakai internet, betul? Tapi kalian pernah gak sih kalian mikir gitu, resiko apa sih yang bakal kita hadapi saat kita lagi online? Data pribadi kita mulai dari informasi pribadi, email, nomor telepon, alamat rumah, bahkan nomor rekening, semua itu menjadi sasaran empuk bagi hacker dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab pastinya. Masalah utama yang kita hadapi saat ini tuh adalah ancaman terhadap keamanan data pribadi kita. Meskipun banyak sih yang udah sadar pentingnya keamanan online, tapi ada juga beberapa yang masih meremehkan hal itu. Ketika kita menggunakan aplikasi atau situs web deh, data pribadi kita nih bisa aja dikumpulkan dan disalahgunakan jika tidak dilindungi dengan baik. Salah satu contoh nyatanya tuh serangan phishing. Pasti kalian tahu serangan phishing itu apa. Dan mungkin ada juga korban, termasuk aku. Dimana hacker itu mencoba mencuri data pribadi kita melalui email palsu, tapi terlihat seolah-olah kayak itu terpercaya gitu. Waktu itu aku pernah hampir kena, itu dari pesan temen aku sendiri, jadi kayak temen aku sendiri gitu. Aku kayak percaya lah sama temen aku, tapi situ agak aneh untuk chatnya. Tiba-tiba dia chat bilang, ini foto kamu bukan? Terus dikirim link. Terus akhirnya aku agak curiga, aku SS chatan itu aku tanya ke dia tapi lewat platform lain yaitu Instagram, dan akhirnya temen aku bilang jangan klik linknya, itu bukan gue. Waduh, itu hampir banget aku kena serangan phishing tuh teman-teman. Nah, untuk melindungi kita dari ancaman seperti tadi, ada beberapa teknologi nih yang sangat penting untuk dipahami, yaitu firewall dan juga enkripsi. Pasti kalian kayak bingung kan, apa itu firewall, apa itu enkripsi? Nah, firewall itu berfungsi untuk membatasi dan memantau lalu lintas data kita dari perangkat kita dengan dunia luar. Nah, mencegah akses yang tidak diinginkan, juga melindungi dari serangan cyber. Sedangkan enkripsi itu berfungsi untuk mengacak data yang kita kirimkan, sehingga hanya orang-orang yang punya kunci enkripsi yang bisa membacanya, seperti itu. Misalnya nih, kita lagi berbelanja online atau melakukan transaksi perbankan melalui internet nih, informasi kartu kredit dan juga nomor rekening kita nih bisa sangat rentan jika tidak dilindungi dengan enkripsi yang kuat tau. Teknologi enkripsi ini akan memastikan bahwa informasi tersebut tidak bisa dibaca oleh orang-orang yang tidak berwenang, tapi mereka masih berhasil mengakses dengan data yang sedang kita kirimkan gitu teman-teman. Contoh di perusahaan besar tuh kayak Google, Facebook dan lainnya sih pasti banyak sih yang seperti itu. Bahkan perusahaan itu menggunakan enkripsi dan juga firewall. Kalau Google misalnya mungkin dia tuh bakal melindungi komunikasi yang melalui Gmail, dan platform lainnya tuh menggunakan enkripsi gitu, bakal mengenkripsi semua komunikasi yang melalui Gmail dan juga platform lainnya. Nah, kalau Facebook tuh mungkin menggunakan berbagai teknologi keamanan ya untuk melindungi data pengguna dari serangan cyber atau hacker. Begitu teman-teman. Kita juga sebenarnya sudah menggunakan enkripsi di mata kuliah web design development. Di situ kita membuat website untuk kayak login, itu kita masukin user dan password kita. Tapi di database kita itu passwordnya tidak terlihat teman-teman. Jadi password itu bakal jadi kata-kata yang nggak bisa kita baca. Itu tuh kayak ya itu kita udah melakukan enkripsi gitu. Kita sudah menggunakan enkripsi sebenarnya. Nah, namun selain teknologi yang tadi, itu tuh kita juga harus sebagai individu harus aktif juga gitu untuk melindungi data kita sendiri. Salah satunya adalah dengan menggunakan kata sandi yang kuat. Aku tahu dari kalian pasti banyak juga kata sandi yang gampang 1, 2, 3 atau hal lainnya ya, tapi kalian juga harus mengaktifkan seperti yang kuat lah ya. Terus mengaktifkan verifikasi 2 langkah, mewaspadai terhadap email, pesan dan mencurigakan dan lain sebagainya. Maka dari itu teman-teman, ayo kita sadar akan keamanan cyber kita. Bye bye, waktunya habis, dadah.